Jadi pada kesempatan ini saya akan bahas untuk menyelesaikan 5.1, yaitu kita akan bahas tentang panjang busur dari kurva persamaan parametrik. Jadi kita mencari sebuah panjang busur untuk kurva parametrik. Ini relate dengan materi kita sebelumnya tentang panjang busur kurva persamaan siku-siku dalam koordinat siku-siku, di mana mungkin di materi bab berapa itu ya, 4.3 kalau nggak salah ya, di bab bab 4.3, di mana panjang kurva dari sebuah kurva yang dibatasi oleh y sama dengan fx pada interval a sampai b itu dinyatakan dalam bentuk integral a sampai b berhubungan dengan apa? Akar. Masih ingat? Ini salah satu materi kalian besok ya. Akar dari 1 ditambah turunan pertama, oke, dikuadratkan seperti itu. Oke. Nah, ternyata untuk yang panjang busur pada kurva parametrik tidak jauh berbeda secara bentuk. Dia tetap berhubungan dengan bentuk integral dari sebuah akar. Oke. Dan semua konsep dasar yang digunakan asal muasalnya dia tidak jauh dari konsep Pythagoras. Oke, jadi kita langsung simak saja di sini ya. Di sini ada keterangan bahwa jika tidak ada ruas kurva yang disajikan oleh persamaan parametrik seperti ini, jadi kita diberikan sebuah persamaan parametrik X sama dengan XT, Y sama dengan YT, seperti yang sudah kita tahu kemarin, dalam persamaan parametrik biasanya dia di situ X dan Y-nya sebagai variabel utama itu merupakan sebuah fungsi T, ya, fungsi dari sebuah parameter. Apakah selalu T? Jawabannya tentunya tidak, kan ya. Oke, jika X sama dengan XT, Y sama dengan YT, ditelusuri lebih dari sekali saat T bertambah dari A sampai B, biasanya di sini maksudnya adalah tidak, kan di sini tidak ada ruas kurva ya. Tidak ada ruas kurva yang disajikan dalam bentuk ini ditelusuri lebih dari 2 kali, itu biasanya berhubungan dengan adanya looping, kan ya. Dan jika dx dt dan dy dt, yang artinya adalah merupakan sebuah fungsi kontinu, artinya x-nya dapat diturunkan terhadap t, y-nya juga dapat diturunkan terhadap t, dan dia kontinu pada interval a sampai b, maka panjang busur dari sebuah kurva S disajikan dalam bentuk berikut. Oke. Kalau kita lihat bentuknya dengan panjang busur dalam koordinat kartesius, dia sama ya, mirip lah ya, identik lah. Oke. Oke, bagi yang baru join, silahkan bisa gabung dulu ya, gabung apa, absen. Kode absennya saya cantumkan di kolom chat. Oke, jadi S sama dengan integral dari A sampai B, akar dari turunan X terhadap T dikuadratkan, ditambah turunan Y terhadap T dikuadratkan. Seperti itu. Oke, sehingga nanti permasalahan yang menjadi poin penting adalah bisa nggak kita menyelesaikan integral yang diberikan. Itu integral dari ya akar tadi. Seperti itu. Oke. Nah, mirip seperti panjang busur dalam koordinat kartesius, di mana di sini peran gambar tidak terlalu signifikan ya, karena apa yang menjadi kebutuhan dalam apa namanya mengkonstruksi integralnya, kan biasanya kan kenapa kita perlu menggambar, karena tujuannya adalah kita ingin mengkonstruksi integralnya seperti apa. Oke. Batas bawahnya seperti apa, batas atasnya seperti apa, kurva atasnya seperti apa, kurva bawahnya seperti apa, nanti apa kurangnya apa, itu harus butuh gambar kalau misalkan kita berhubungan dengan luas daerah. Tapi kalau misalkan panjang busur, kebanyakan kurvanya apa dan batasnya dari mana itu biasanya tinggal kita lihat di soal. Biasanya itu juga sudah ada. Atau kalau misalkan pun tidak ada, itu pasti berhubungan dengan gambar-gambar yang common, gambar-gambar yang sudah kalian ketahui secara umum. Tinggal permasalahannya adalah di sini. Permasalahannya adalah bisa nggak kalian menyelesaikan integral yang diberikan. Karena tidak mudah, tidak semuanya mudah kita mengerjakan integral yang berhubungan dengan akar. Gitu. Oke. Contoh soalnya,
Oke, misalnya seperti ini. Tentukan keliling suatu lingkaran yang berjari-jari A dari suatu persamaan parametrik X sama dengan A cos theta, Y sama dengan A sin theta, di mana tetanya mulai dari 0 sampai 2pi. Oke. Nah, jadi di sini bisa kita tandai bahwa ternyata kalau misalkan sebuah fungsi parametrik itu bentuknya seperti ini, Y sama dengan A cos theta, Y sama dengan A sin theta, ini adalah sebuah lingkaran. Kan ya? Sebuah lingkaran yang berpusat di 0,0, ya kan ya, dengan berjari-jari A. Kenapa seperti itu? Sesuai dengan apa yang kita bahas terakhir ya, kita bisa menyatakan persamaan parametrik ini menjadi persamaan koordinat. Oke, di mana nanti di sini akan berhubungan dengan apa bentuknya, yaitu x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan a kuadrat. Oke, semoga kalian mencatat apa yang kita bahas terakhir di perkuliahan ya, sebelum masuk tensi ya. Oke, di mana kalau misalkan x sama dengan a cos theta, y sama dengan a sin theta, itu adalah sebuah lingkaran berpusat 0,0 berjari-jari a, seperti itu. Nah, sekarang di sini kita disuruh menentukan keliling suatu lingkaran yang berjari-jari A dari suatu persamaan parametrik. Nah, sebenarnya kan kita sudah tahu ya, bahwa keliling suatu lingkaran, oke, yang berjari-jari A itu rumusnya apa? Kelilingnya berarti apa? 2pi A kan ya? 2pi R kan ya? Berarti kan 2pi kali jari-jari. Oke, sehingga nanti di sini pasti hasilnya adalah 2pi A. Tapi tentunya di sini karena kita bahas panjang busur dalam persamaan parametrik, maka pastinya kita harus menggunakan aplikasi integral di sini. Oke. Sesuai dengan uh, formula tadi ya, bahwa apa? Berarti di sini kita butuh dx dt sama dy dt ya. Oke. Berarti kalau x sama dengan a cos theta, kita coba turunkan ya. Berarti dx dt sama dengan turunan cos min sin ya. Berarti min a sin theta. Terus sedangkan untuk yang y sama dengan a sin ya tadi ya. A sin theta, sin t sorry. Berarti ini apa? Berarti nanti dx dt, dy dt, dy dt sama dengan apa? Berarti a cos t. Sehingga nanti apa? Berarti panjang busurnya adalah s sama dengan integral dari a sampai b, berarti mulai dari 0 sampai 2pi, berarti 0 sampai 2pi, dari apa? Integral dx dt berarti adalah min a sin t, dikuadratkan ditambah dengan a cos t, dikuadratkan dt. Jadinya apa berarti? Berarti integral 0 sampai 2pi, kita kuadratkan, berarti dijadinya apa? Berarti akar a kuadrat sin kuadrat theta, sin kuadrat t, sorry, ditambah dengan a kuadrat cos kuadrat t. Gitu. Oke, tinggal kita sederhanakan. Ini sama dengan apa? Integral mulai dari 0 sampai 2pi. Oke, ini sama-sama mengandung a kuadrat, kita coba faktorkan ya. Berarti ini jadi apa? A kuadrat dalam kurung sin kuadrat T ditambah cos kuadrat T. Oke. DT. Kita tahu bahwa ini adalah apa? Suatu identitas trigonometri yang sangat familiar ya, yaitu ini sama dengan 1. Ya kan ya? Jadi kalau misalkan sama dengan 1, cuman tersisa A kuadrat diakarkan. Ya kan ya? A kuadrat diakarkan dengan jadi A ya, karena di sini A-nya positif. Sehingga nanti ini jadinya adalah apa? Berarti ini sama dengan integral 0 sampai 2pi dari A dt. Apa integral A terhadap T? Ini adalah sebuah konstanta ya. Apa integral A terhadap T? Ya udah, berarti kan A kali T kan ya. Berarti A kali T, kita substitusi 2pi dan 0. Jadinya adalah berarti A kali 2pi
min A dikali 0 didapat berarti apa? 2pi. Oke. Berarti sesuai dengan rumus yang sudah kita kenal ya, bahwa keliling suatu lingkaran berjari-jari A itu adalah 2pi A. Oke, itu aplikasinya menggunakan integral jika diketahui suatu persamaan parametrik. Sejauh ini ada yang ditanyakan? Silakan.